Jika engkau mengerti berdoa mendatangkan mujizat, kenapa kita nggak berani serang jadwal padat kita? Serang kesibukan kita memegang gadget. Dan mulai berdoa memohon anugerahnya. Jika engkau mengerti dengan bertobat mendatangkan pemulihan, kenapa kita nggak berhenti melakukan dosa? Jika kita melakukan apa yang kita mengerti, maka mujizat hadir dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana meraih mujizat Tuhan? Mempraktikkan apa yang kita mengerti. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang kusta ini mengerti bahwa Tuhan Yesus bisa menghadirkan mujizat. Ia mulai mempraktikkan apa yang dia mengerti. Dengan segala kesederhanaannya, dia datang ke alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus. Dan berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan kemudian si kusta itu memperoleh mujizat kesembuhan. Karena dia melakukan apa yang dia mengerti, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dia gak datang kepada orang yang salah, dia datang kepada alamat yang tepat. Kenapa seringkali kita gak pernah mendapatkan mujizat? Karena kita tidak mempraktekkan apa yang kita mengerti. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sama tubuh tanpa roh tidak akan mungkin bisa hidup. Demikian iman harus disertai dengan perbuatan. Jadi apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah mengerti, melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah katakan dalam kehidupan kita, mulai praktikkan, simple. Untuk mengerti dan mempraktikkan apa yang kita tahu, gak perlu dulu sekolah Alkitab, gak perlu dulu sekolah pendeta, gak perlu dulu untuk jadi orang yang melayani Tuhan. Orang kusta yang sederhana ini, ketika dia tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan, dia mulai melakukan apa yang dia mengerti. Jadi, kalau kau mengerti pengampunan bisa menyembuhkan segala penyakitmu, yang kita perlakukan mulai praktek. Saya gak mampu untuk mengampuni kan orang itu udah terlalu melukai. Sebetulnya kita gak usah minta dan cari-cari kasih lagi. Sebab kasih Allah sudah ada dalam diri kita. Ketika kita punya Yesus, Yesus adalah sumber kasih. Allah itu kasih, kasih itu Allah. Ketika Yesus ada dalam diri kita, maka kasih ada dalam diri kita. Yang kita perlu lakukan adalah lepaskan. Sama seperti lampu dalam ruangan ini, sekalipun saya matikan saklarnya, bukan berarti di kabel-kabel tidak ada aliran listrik. Tetap ada aliran listrik. Yang saya lakukan adalah saya pencet saklarnya, lampu menyala. Sama halnya, bagaimana untuk mempraktikkan pengampunan? Tinggal dilepas. Aku mengampuni, sebutkan nama orangnya. Aku mengasihi, sebutkan nama orangnya. Aku memberkati, sebut nama orangnya. Maka ketika engkau mulai melepaskan pengampunan, engkau memperoleh kesembuhan. Karena mengampuni bukan cuma menyembuhkan orang, tapi menyembuhkan diri kita juga. Jika engkau mengerti berdoa mendatangkan mujizat, kenapa kita gak berani serang jadwal padat kita? Serang kesibukan kita memegang gadget. Dan mulai berdoa memohon anugerahnya. Jika engkau mengerti dengan bertobat mendatangkan pemulihan, kenapa kita gak berhenti melakukan dosa? Jika kita melakukan apa yang kita mengerti, maka mujizat hadir dalam kehidupan kita. Beda antara percaya sama iman. Percaya itu pasif, iman itu aktif. Saya percaya bahwa air bisa menghapuskan dahaga saya. Namun dengan saya percaya saja, saya tidak buat sesuatu, gak mungkin saya bisa mendapatkan air. Yang saya lakukan adalah saya keluar dari tempat duduk saya, dan kemudian saya pergi ke toko, mengeluarkan dompet saya, dan kemudian membeli air itu, dan kemudian membuka tutupnya, dan mulai meminumnya. Maka dahaga saya selesai. Sama halnya dengan namanya iman. Banyak orang percaya saya bisa mengalami financial upgrade, tapi disuruh nabur upgrade gak mau. Naburnya sama terus dengan tahun-tahun lalu. Kalau kita pengen mengalami tahun ini financial upgrade, ayo nabur upgrade. Banyak orang percaya saya bisa kurus, langsing dan sehat, tapi disuruh diet, exercise, disuruh puasa, gak mau. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sama seperti tubuh tanpa roh mati. Suatu kali ada seorang bernama Charles Baldwin. Dia menunjukkan kebolehannya berjalan di atas tali tanpa alat bantu. Waktu tahun 1856 tidak banyak orang yang bisa melakukan hal spektakuler seperti ini. Dan dia berkata kepada banyak orang, berapa banyak percaya saya bisa menyeberang antar gunung. Semua orang di sana mengangkat tangan, kami percaya. Karena sebelum-sebelumnya mereka sudah sempat lihat bahwa Charles Baldwin bisa menyeberang antar gedung dengan sebuah tali. Dan kemudian Charles Baldwin menunjukkan kebolehannya berjalan di atas tali sampai di gunung seberang. Dia kembali lagi ke gunung yang sama dan semua orang memberikan tepuk tangan. Saya berkata, wonderful, marvelous, luar biasa, dahsyat. Kali ini Charles Baldwin menantang. Saya akan menyeberang lagi, tapi saya mau menggendong salah satu dari kalian. Adakah di antara saudara, bapak ibu yang mau untuk mengalami mujizat? Saya gendong
di badan saya untuk kita nyebrang dengan tali. Semua orang langsung nunduk. Gak ada orang yang berani mengangkat tangan. Charles Baldwin kemudian menunjuk satu-satu, tidak ada yang berani. Berapa menit kemudian ada seorang anak muda mengangkat tangan. Dan Charles Baldwin menyuruh untuk naik. Dan Charles Baldwin menggendongnya. Dan kemudian berjalan di atas tali sampai di seberang. Dan kembali lagi ke tempat yang sama. Kali ini orang bukan cuma tepuk tangan kepada Charles Baldwin, tapi kepada anak muda ini. Dan selesai acara tersebut, seorang reporter datang kepada anak muda yang digendong oleh Charles Baldwin dan berkata, "Nah, kamu kok berani sekali, kamu punya iman luar biasa, kamu kok percaya sama orang itu. Kalau kamu jatuh bagaimana, kamu mati nanti." Kemudian anak muda ini berkata dengan simpel sederhana, "Jelas saya percaya karena dia bapak saya." Apa ya dia mengerti? Bahwa bapaknya gak pernah gagal, bapaknya tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia mempercayai dan melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Dan dia beroleh mujizat. Kita ini punya bapa yang tidak pernah gagal. Kita punya bapa yang tidak bikin pernah salah. Yang kita lakukan, mulai lakukanlah apa yang dia katakan. Mulai kerjakan apa yang kita mengerti. Simple dan sederhana. Maka engkau akan memperoleh mujizat Tuhan. Jadi kita belajar hari ini bagaimana meraih mujizat Allah. Yang pertama, jangan batasi kuasa Tuhan. Yang kedua, merendahkan diri dan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mempraktekkan apa yang kita mengerti. Maka mujizat menjadi bagian kita semua.